Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Luar biasa. Gimana Mbak Sili? Gimana kabarnya? Cip, mantap luar biasa. Mbak Sili Luar gimana? biasa, aku juga luar biasa, puji Iya. Tuhan, sehat semua. Yes. Senang banget ya Mbak Sili di minggu hari yang indah ini kita bisa berangkat untuk merasakan ibadah online. Iya betul Mas Edi, kita udah rindu ya sebenarnya berjumpa dengan adik-adik ya. Betul Tapi banget. karena situasinya tidak memungkinkan, kita harus sabar dulu. Betul? Ibadah di rumah, Betul? duduk yang manis, Yes. mandi dulu. Iya. Kalau mau sarapan, sarapan juga dulu juga boleh. Mas Edi udah sarapan belum? Siap, sudah dong. Sip. Baik, semangat. Mbak Sili udah? Sudah, Oke. berarti kita siap memuji Tuhan ya. Kalau memuji Tuhan itu harus yang semangat, harus yang penuh sukacita, Yes. dengan segenap jiwa. Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, Iya betul. tapi lewat online ini kita tetap suka memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian apa Mbak Sili? Kita mau menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik di rumah juga menirukan ya. Yuk Mas Ian. Selamat pagi Bapak. Ucap terima kasih. Kau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Tambah cintanya. Ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Yang semangat ya. Bapakku Ucap terima kasih. kau memelihara aku Setiap hari matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. tambah cintanya. Iya ternyata Tuhan itu pelihara hidup kita ya Mas Edi ya. Betul banget. Di lagu tadi apa aja contohnya Mas Edi? Pagi. Tanda Tuhan melihara kita. Pagi ini kita bisa melihat matahari terbit. Oh iya. Terus kita bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Wah, betul sekali. Satu lagi tadi di lagu apa Mas Edi? Yang bernyanyi tadi? Burung-burung. Iya betul, burung-burung menyanyi. Kalau adik-adik di rumah pasti punya apa ya? Contoh sendiri ya Mas Edi ya. Kalau Iya. Tuhan melihara hidupnya. Banyak banget lah. Banget. Contohnya kita bisa ketemu sama orang tua, Iya. sama kakak, adik, saudara, sama teman-teman bisa main. Salah satu bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Iya, betul sekali. Kalau gitu kalau kita udah dipelihara hidupnya kita harus gimana Mas Edi? Sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengucap syukur, kita harus bisa membagikan berkat Tuhan itu. Oh gitu ya. Contohnya kalau adik-adik gimana? Apa yang harus dilakukan? Mungkin yang simpel di rumah kita bantu orang tua, Oh iya. Betul. atau mungkin bisa membersihkan tempat tidur. Pokoknya kita nggak nyusahin orang tua lah. Oh gitu ya. Kita Ya, mau oke. masuk ke ibadah ini, kita mau berdoa lebih dahulu, nanti dipimpin oleh Mbak Seli. Ya, mari adik-adik kita berdoa ya, kita nyanyi lagu dulu. Di patah tangan gitu bisa ya adik-adik ya. Ayo Mas Yan yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari baru. Hari kami boleh bangun dari tidur malam kami yang nyenyak. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat kembali dan kami siap untuk beribadah, memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat menjalaninya dengan baik dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan, agar kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mau angkat pujian lagi biar kita tambah semangat. Apa Mbak Seli? Nyanyi yang sambil olahraga yang Mas Edi ya. Cocok Kita banget tuh, gerakan ya. biar badan kita sehat. Kita nyanyi Mantap lagu tuh. Daki-daki gunung yang Iya. Yuk Mas Yan yuk. Oke gerakan ya adik-adik ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, turun, Jauh yang terus, Yesus beserta di kanan bawah, di kiri bawah, di atas dan di bawah.
Ada. Dia ada. Dalam duka pun dia ada. Ada. Kemanapun kita pergi, ke kanan, ke kiri, Tuhan pun ada. Luar biasa sekali ya pernyataan Tuhan. Kita mau masuk lagu berikutnya untuk kita mendengarkan firman. Siap. Kita mau nyanyi lagu apa Mas Edi? Anak terang. Siap. Adik-adik siap menjadi anak-anak terang ya. Nanti Pasti siap. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, terang. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, Saat yang Tuhan mau, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemanapun pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemanapun pergi. Ya, jadi menjadi terang dimanapun. betul. Tadi di mana aja? Di rumah, di sekolah, Di gereja, dan dimanapun. Nah, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Asih. Pasti teman-teman di rumah udah nggak sabar nih ya. Sambil siapkan Alkitabnya, kita mau persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. silakan Bu. Silahkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Waduh, adik-adik pasti udah nggak sabar ya, ingin mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semua adik-adik? Alkitabnya disiapin dulu ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Ini panjang sekali firman Tuhan pagi hari ini, ya. Panjang sekali, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hari tadi kami bangun sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami untuk mendengarkan, meraba rasakan, dan selanjutnya untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai 23. Panjang sekali ya adik-adik ya, tapi Bu Asih akan membacakan satu ayat saja di Matius 13 ayat yang ke-23. Yang begini firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi adik-adik firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu ya maksudnya ya. Di sini Bu Asih mau ada cerita ya, mau bercerita. Ada seorang petani yang namanya Pak Dudun ya. Dia punya kebun dan sawah yang luas sekali ya. Setiap hari Pak Dudun ini ke sawah. Nah suatu saat karena tanahnya sudah diolah, dia mau menyemai bibitnya, benihnya ya. Terus dia mau pergi ke sawah. Lah, pergi ke sawah kan bawa benihnya. Lah sampai di jalan itu ada yang berceceran di jalan. Terus, waduh kok berceceran ya? Tapi pikirnya Pak Dudun gini, biarin aja, nanti juga akan tumbuh ya. Udah dibiarin aja. Terus Pak Dudunnya jalan lagi
sampai di bebatuan, dia berpikir, apa saya mencoba menabur benih saya di bebatuan ya? Kan saya orang pintar, saya kan petani pintar, jadi pasti nanti akan tumbuh. Lalu dia semaikan di bebatuan. Lalu dia jalan lagi, pas mau ke sawah itu melewati ada semak berduri adik-adik. Ya, lalu dia juga berpikir, saya juga mau nyoba tak tabur di semak berduri ini, coba nanti tumbuh enggak gitu ya. Terus dia menaburkan di semak berduri. Lalu sampailah dia ke sawah yang sudah diolah tanahnya tadi. Sawah yang tanahnya itu subur sekali adik-adik ya. Terus dia mulai menyemai benihnya itu semuanya di ladang yang sudah disiapkan tadi. Ya adik-adik ya. Lalu selang berapa minggu atau sebulan lebih itu Pak Dudunnya ke sawah lagi, melewati jalan yang tadi dilewati, yang benihnya tadi ditaburi. Tapi apa adik-adik kira-kira? Masih ada enggak tanamannya? Ternyata sudah tidak ada adik-adik. Ya, ternyata sudah hilang. Mungkin adik-adik dipatok burung ya, dimakan burung. Kok enggak ada ya? Waduh, berarti saya gagal. Yang kedua, melewati apa tadi adik-adik? Bebatuan. Dia melihat di bebatuan itu ada adik-adik tumbuh, tapi dia layu karena akarnya enggak bisa masuk ke tanah karena di batu-batu. Lalu yang ketiga tadi apa adik-adik? Di semak berduri ya. Ada tumbuh, tapi semak durinya itu lebih besar dari benihnya tadi tumbuhnya. Jadi dia terhimpit lalu mati adik-adik. Jadi nggak bisa tumbuh. Lalu dia sampai ke sawah yang tanahnya subur tadi, ya. Sampai sana dia kaget, waduh. Ternyata bibitnya tadi, benihnya tadi tumbuh subur sekali, bahkan lebat sekali ya, daunnya hijau, terus padinya udah tumbuh banyak sekali. Itu ya adik-adik ya. Jadi Pak Dudunnya tadi puas sekali melihat tanamannya di tanah yang diolah. Ya adik-adik ya. Itu tadi cerita Pak Dudun. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak arti dari empat benih yang ditabur tadi ya? Yang pertama tadi, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Allah tapi tidak mengerti, akhirnya benih itu hilang. Ya adik-adik ya. Jadi mendengarkan tapi tidak mengerti apa artinya. Yang kedua, benih yang ditanam di tanah bebatuan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dengan senang tapi tidak berakar, tidak bisa berakar kuat, terus akhirnya mati juga adik-adik ya. Terus yang ketiga, benih yang ditabur di semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi selalu khawatir. Akhirnya dia tidak berbuah karena was-was terus ya, tidak bisa berbuah. Nah, yang keempat ini adik-adik, benih yang ditabur di tanah yang subur ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melaksanakan sehingga ia berbuah lebat sekali. Adik-adik ya. Dari 4 jenis benih tadi, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Yuk, tentu saja harus memilih yang keempat. Karena adik-adik pasti sering mendengarkan firman Tuhan, lalu merasakan, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya yakin adik-adik, anak-anak sekolah minggu, GKJ Pakem semua pasti sering mendengarkan firman Tuhan, merasakan dan melakukan. Itu ya adik-adik ya. Nah, itu
tadi firman Tuhan dari Bu Asih. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu saja ya adik-adik. Gimana Mbak Seli? Itu firman Tuhan dari Bu Asih. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Seli. Silahkan Mbak Seli dan Mas Edi. Ya, puji Tuhan, luar biasa banget ya firman-Nya tadi Mbak Seli. Iya, tentang apa tadi Mas Edi? Tentang benih ya. Iya. Benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Betul. Bisa dari baca firman, bisa dari ibadah online seperti ini, Iya. bisa dari orang tua kita juga bisa ya. Betul Orang tua banget. kita memberi nasihat berdasarkan firman Tuhan. Kita berarti harus menjadi seperti yang nomor 4. 4 apa 3? 4. Berarti kita mendengarkan dan kita melakukan. Terima kasih Bu Asih. Terima kasih Bu Asih. Firman-Nya kita akan Berikan persembahan yang terbaik. Nanti adik-adik untuk pengumpulannya bisa titipkan ke Bapak Ibu yang mau berangkat ke gereja. Jadi, Mah, Pak, titip untuk persembahan. Ya, seperti itu aja nanti teknisnya ya. iya. Karena kita belum bisa bertemu di gereja. Iya. Kita akan pujian apa Mbak Seli? Kita angkat pujian beri syukur ya Mas Beri Ken ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan berdoa persembahan. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Yes. Mas Edi yang akan memimpin doa ya. Oke. Ya, adik-adik di rumah juga lipat tangan, duduk yang manis, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami ke dalam hadirat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan, sudah kami himpun ini Tuhan, kiranya melalui persembahan ini, jadikan alat sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GKJ Pakem. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus berkati orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, supaya dapat mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam kondisi lemah ataupun kondisi yang sakit, ya Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya. Ya Bapa, kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan berikan kemampuan pada pemimpin kami supaya bisa menemukan jalan yang terbaik supaya kami bisa keluar dari COVID ini dan bisa kembali ke dalam kehidupan kami yang normal. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya ternyata nggak terasa ya Mbak Sili, kita udah ibadah pada hari ini, cepet, tapi ya nggak apa-apa, besok kita ketemu minggu depan. Sebelumnya kita mau pengakuan iman rasuli dulu. Ya. Gimana sikapnya adik-adik? Kita sikap sempurna ya adik-adik di rumah ya. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, sebelum ibadah ini selesai, ada pesan-pesan yang mau kita sampaikan. Apa sih itu Mbak Sili? Ya, adik-adik di rumah jaga kesehatan. Kesehatan. Kalau
sehabis melakukan atau memegang apapun harus cuci tangan. Menjaga jarak dengan teman-temannya. Betul. Kemudian jangan lupa Pakai pakai masker. maskernya kalau kita keluar dari rumah kita. Ini. Sampai jumpa adik-adik di Dadah. minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.